memang menciptakan waktu yang berkualitas bagi anak ya dengan orang tua, dengan ayahusnya ini sangat-sangat apa ya? Tantangan juga, sulit juga. Kalau Kang Acel gimana menciptakan waktu yang berkualitas agar anak-anak ini ingat gitu ya setiap momen, walaupun lagi sedih, walaupun lagi senang, tetap diingat gitu ketika nanti sudah dewasa. Iya, saya tadi setuju dengan yang Ustadz sampaikan karena itu juga dari Quran ya Ustadz ya, bahwa ayah itu pemimpin. Memang kalau pemimpin ini urusannya pasti dengan responsibility, tugas tanggung jawab. Dan karena ayah sebagai penanggung jawab, saya rasa ayah pasti super sibuk. Harus ke sana, kemari, mencari rezeki, membuat macam-macam lah gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam konteks seorang ayah seperti demikian, dia perlu membuat supaya lebih berkualitas pertemuan tersebut dengan keluarganya. Quality time. Bukan kuantitas before quantity lah ya gitu. Mungkin kalau ayahnya sibuk begitu, tapi dia memiliki waktu yang berkualitas, sebut saja misalnya saat sedang capek gitu. Disitulah ayah perlu kreatif sedikit menciptakan sebuah momentum. Ini cerita saya aja sebetulnya. Boleh. Pada saat saya pulang dari tempat yang agak jauh dengan suasana yang capek, saya biasanya ngajak anak saya ini tiduran gitu. Tapi dia suruh bermain. Dek, yuk kita main Ninja Warriors gitu. Jadi dia loncat-loncat. Padahal sebetulnya saat itu saya pengen dipijitin. Sekalian istirahat. Sekalian dipijitin, sekalian ngajak anak. Terus yang keduanya, kalau misalnya sedang jauh gitu, ya kita calling together gitu. Video call bareng. Jadi sebenarnya di momentum apapun kita bisa menciptakan momentum, apalagi kalau sedang dekat. Saya biasanya kalau sedang dekat ngajak anak tuh, ayo main sepedaan. Dia pakai sepeda, saya pakai sepeda. Kadang-kadang saya naik sepedanya dia. Dan itu luar biasa. Engagement atau kedekatan yang sangat luar biasa ini menjadikan waktu kita berkualitas walaupun sedikit. Saya harus akui waktu saya dengan anak-anak itu sedikit. Tapi Ustadz gimana Ustadz? Ustadz jauh kemana nih? Pendakwah. Gimana Ustadz? Saya ngakalin juga, misalnya saya pulang kan mau istirahat, capek, mau tidur. Cara ngakalin, ayo anak saya panggil Ece, gambar bapak lagi tidur. Keren, waktunya 1 jam. Jadi Ustadz enak lagi tidur. Gambar saya tidur. Jadi kreativitas itu ya ini bisa dicontoh kali buat sekarang sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk tidak ada waktu. Saya pergi, saya video call anak saya. Betul. Ya, kemudian cara lain menimbulkan kreativitasnya. Dari kecil saya sudah sejak dia pandai mencatat, menulis, itu saya haruskan saya kasih buku. Nina, buku catat kegiatannya. Masya Allah. Nah, bapak pergi catat apa kegiatan hari ini. Dia catat tuh pagi sholat, dia catat semua. Catat-catat, pulang saya baca di depannya, lalu dikoreksi. Setelah itu kasih hadiah. Kadang-kadang seorang ayah ini gengsi ya, Kang Acel, Ustadz, kadang-kadang mau cuci piring nggak mau, biar istri aja lah. Mau nyapu nggak mau. Kalau Kang Acel gimana? Karena saya sempat lihat di Instagramnya Kang Acel lagi nyuci piring, Ustadz. Jadi ini sebetulnya justru itu momentum istimewa. Jadi kita nyuci piring, ternyata diliatin anak-anak loh. Mereka mungkin tidak akan ngikutin apa yang kita lakukan, tapi mereka merekam apa yang kita lakukan. Dan suatu saat nanti rekaman itu akan muncul. Kemungkinan kalau dia sudah berkeluarga, rekaman itu muncul. Nah, pada saat yang bersamaan sebetulnya gini, tergantung juga mindset kita. Kalau mindset kita nyuci piring itu apa segala macam adalah keterpaksaan, ya semuanya akan bubar. Tapi kalau kemudian cuci piring, ngepel, nyapu atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh istri kita, kita anggap sebagai momentum untuk membuat romantis, itu kan beda ya Sed ya? Akan beda. Kenapa? Karena begini, ketika kita sedang nyuci, toh misalnya kita sedang pergi jauh, pasti istri kita akan memberikan edifikasi atau memberikan kesan yang bagus kepada anak kita. Nak, bapamu itu begini, nak, bapamu itu begini. Bukan malah anak kita itu di downgrade oleh istri kita gitu. Itu kan bahaya. Saya pelajari bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditinggal pergi dulu oleh ayahnya kan. Setelah itu datang lagi setelah besar. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh ibunya Ismail alaihissalam kepada Ismail. Sehingga beliau itu menjadi anak yang soleh dan kemudian respect kepada ayahnya. Pasti ada edifikasi keren di situ. Inilah yang ingin saya gambarkan, yang ingin kita sama-sama lakukan agar kita bisa menjadi ayah hebat. Tapi jadi nggak disuruh cuci piring mulu kan sama istri? Mas Rizky, gimana Ustaz? Cuci piring ini bagi suami modern, suami-suami kota, dianggap sesuatu yang hina. Enggak. Siapa Kang Acel? Siapa Dasaat Latif? Rasulullah.
Kurang apa solehnya Rasulullah? Masya Allah. Kurang apa mulianya Rasulullah? Masya Yang Allah. namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Buka deh kitab Al-Barzanji. Di situ dijelaskan Nabi sendiri yang jahit pakaiannya. Masya Allah. Nabi yang bersihkan tempat tidurnya. Nabi yang sediakan sarapannya. Kadangkala membantu istrinya mencuci pakaiannya. Masya Allah. Itu Nabi. Apalagi kita ini. Bukan siapa-siapa kita ya. Sudahlah. Seorang Nabi. Ya, Nabi Muhammad jadi SAW. bagi saya dalam rumah tangga saya tanamkan. Siapa yang berbuat baik dia dapat pahalanya. Masya Allah. Bapak cuci piring ya kau dapat pahalanya. Bapak ngepel ya kau dapat pahalanya. Dan ingat Mas Rizky, sebelum menikah, nikah itu dalam Islam ibadah. Tuh. Cari nafkah amal. Di ngomelin istri amal. Ngepel amal. Tidur amal. Bahkan sampai berhubungan badan sekalipun itu ibadah. Itulah sebabnya nikah luruskan niat. Kalau masih menikah yang karena Allah melaksanakan perintah agama, semua jadi masalah itu jadi ringan. Dan setengah agama lagi. Ya, menyempurnakan agama. Kok Ustadz selalu jinggung-jinggung dimarahin istri? Kayaknya Ustadz sering dimarahin istri ya? Saya pasti sering marah istri. Apalagi kalau dia lihat WhatsApp-nya salah sesuatu. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu, Ustadz. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya enak bener nih, kopi Toraja. Enak ya?